Logos dan Rema. Pertobatan menghasilkan buah yang baik. Lukas 19 ayat 1-10. Zakeus si pemungut cukai. 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Pertobatan yang sejati pasti disertai dengan bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perubahan hidup yang benar-benar bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Ada tertulis, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Matius 3 ayat 8. Alkitab menyatakan, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya, jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Matius 12 ayat 33. Zakeus adalah contoh orang yang hidupnya telah berubah. Ia mengalami titik balik dalam hidup setelah berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Mata rohaninya yang selama ini tertutup menjadi terbuka, sehingga cara pandangnya pun telah diubahkan. Dahulunya fokus hidup Zakeus adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri, namun kemudian ia bertobat dan rela membagikan hartanya kepada orang lain. Amsal 27 ayat 2 berkata, "Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri." Apakah pertobatan saudara sudah membuahkan hasil yang nyata dan berdampak bagi orang lain? Sungguh pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan. Logos atau Rema? Jika kita membaca kisah Zakeus tersebut, yang kita pelajari itulah pelajaran pengetahuan tentang kebaikan setelah pertobatan sama dengan Logos. Sama dengan ayat-ayat berikut, Lukas 6 ayat 38. "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu." Kisah Rasul 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebagai orang percaya, kita mengaminkan ayat-ayat di atas tersebut, namun jika hanya sampai di situ saja, yang kita pelajari hanya sekedar logos yang tidak berdampak. Tidak sedikit dari kita jika ditanya, siapa yang ingin diberkati, lantas kita angkat tangan. Tetapi jika ditanya siapa yang mau menjadi berkat bagi orang lain, tidak ada tangan yang terangkat. Kita merasa senang dan bahagia kalau ada orang yang memberi kepada kita, kita merasa bersuka cita bila ada orang yang ngirim makanan, bingkisan kepada kita, puji Tuhan dapat berkat. Tapi apakah kita ada hati untuk memberi kepada orang lain? Jika kita membaca kisah Zakeus di atas lantas kita tergerak dan mengimaninya serta kita mengambil bagian untuk melakukannya dalam kehidupan kita, itulah yang disebut Rema. Begitu firman Tuhan itu membangkitkan iman kita untuk bertindak sesuai yang dikatakan Logos itu, itulah Rema. Selama firman tersebut tidak membangkitkan iman dan tindakan, firman tersebut hanya tetap berupa Logos yang hanya berupa pengetahuan, namun tidak berdampak dalam kehidupan kita. Sama seperti monyet yang mendapat sebuah kelapa, yang kita timba dan pelajari Logos, namun tidak pernah menjadi Rema. Mungkin kita sudah bertobat 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan 40 tahun, selamanya kita akan terus senang terima berkat tapi tidak akan pernah menjadi berkat, karena pusatnya adalah ego kita. Terima, puji Tuhan aku diberkati. Tapi kita tak pernah mau memberi, tak pernah melakukan apa yang Zakeus lakukan. Firman itu sangat dekat denganmu, yakni di dalam mulutmu dan hatimu, lakukanlah itu. Ulangan 30 ayat 14. So jadikanlah firman Tuhan itu Rema bukannya hanya Logos semata. Apapun yang kamu perbuat, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apakah pertobatan saudara sudah membuahkan hasil yang nyata dan berdampak bagi orang lain? Semoga kita semua menjadi pelaku firman dan melakukan apa yang Zakeus lakukan. Tuhan memberkati. Jika ada kritik dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komen.